Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas 2.3 demonstrasi kontekstual. Saya Ruslan Guliling dari SMA Negeri 2 Sigi, CGP Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ada teman saya, silakan Ibu Wati. Ya, saya Wati dari SDN CGP dari SDN 2 Tinggede. Selanjutnya Silakan Pak Noki. Saya Noki Daharim, CGP dari SMA Negeri 1 Balantak Selatan. Terima kasih. Kami akan bertukar peran nanti selama beberapa menit ke depan. Nanti ada yang menjadi coach, ada yang menjadi coachee, kemudian ada yang menjadi supervisor atau observer. Selamat menyaksikan pemaparan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuki. Gimana kabarnya Ibu Wati? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Pak Nuki, bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Bu Wati, sebelum Bu Wati melakukan coaching, sebagai awal saya melakukan beberapa pertanyaan sebagai observer. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apa yang sudah sesuai dengan alur atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coachee. Kemudian coachee merespon, menanggapi pertanyaan. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coachee. Di antaranya yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Wati, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Wati, kompetensi yang mana? Atau Iya, pertanyaan Pak. apa yang kompetensi apa yang Ibu Wati akan kembangkan dalam coaching kali ini? Iya, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu, Pak, pertama kehadiran penuh, Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Nuki. Siap. Terus pertanyaan kedua, Bu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara rinci atau spesifiknya yang ingin diobservasi, yang ingin saya nilai, Ibu? Ya, kalau untuk Dari 3 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, toh? Oh iya, Pak. Kalau kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Pak, memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu, Pak Noki. Oke. Kemudian terakhir, Bu, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya inginkan yaitu coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Itu, Pak. Siap, Bu. Baik, sekian dulu, Bu, ya. Dilakukan coachingnya terhadap coachingnya. Terima kasih atas waktunya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Noki atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bobi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan ceria. Baik-baik saja Ibu Wati. Iya. Apa yang ingin Bapak bicarakan hari ini, Pak Bobi? Nah, itu Bu Wati. Makanya saya ini datang-datang lari-lari karena saya takut nanti sebentar Ibu Wati itu kan ada istilah, saya dengar-dengar di sebelah ada pesta. Terakhir Ibu Wati sudah mau pesta, makanya saya datang. Saya datang itu kejar Ibu.
di kerongannya Ibu. Nah, saya ini ingin bercerita, Bu. Mumpung Ibu belum pergi, saya lihat Ibu sudah standby ini, mulai pakai hak tinggi sama tas ini, Bu ya. Ya, tapi luangkan waktunya untuk saya, Ibu sedikit. Saya ingin bercerita tentang Samuel, salah satu murid saya di kelas. Begini, Bu, dia ini baik. Awal masuk sekolah itu baik. Nah, tapi belakangan ini 2-3 bulan belakangan ini Samuel itu ternyata banyak kemunduran. Dia lebih fokus pada kegiatan ekstrakurikuler daripada pelajaran di kelas. Berakibat banyak tugas dan materi pelajaran yang tidak tuntas, Bu. Nah, efeknya juga itu pada kehadirannya di kelas menjadi sangat kurang, Bu Ati. Kira-kira bagaimana itu, Bu Ati? Oh, begitu, Pak. Oh, ini berarti ini siswanya Pak Bobi ini dia lebih fokus di kegiatan ekstrakurikuler ya. Ya, Bu Ati, betul. Oh iya, berarti yang uh, dia berpengaruh untuk apa tugas materi pelajaran di sekolah juga ya, dan kehadiran juga jadi kurang. Iya, saya mengerti dengan kekhawatiran Bapak. Apakah sudah ada langkah-langkah untuk membantu Samuel ini, Pak Bobi? Ya, sudah mencoba sih berbicara dengan Samuel. Nah, begitu juga dengan orang tuanya. Tapi sampai hari ini Bu Ati belum ada yang perubahan yang maksudnya perubahan yang menurut saya yang mengarah pada kebaikan dan saya khawatir nanti ini Samuel ini justru akan tertinggal kelas Bu Ati. Nah, sementara pernah dia bercerita, Pak, saya ini mau jadi tentara. Nah, bagaimana dia mau jadi tentara modelnya seperti itu Bu Wati? Dia lebih fokus pada kegiatan ekstrakurikuler. Sementara mata pelajaran ini pendukung. Ketika nanti misalnya dia masuk tentara, diminta berkas, diminta ini, diminta rapor, itu kan standar. Namanya masih di Indonesia, masih ada formalitas itu standar standar nilai. Jadi belum hidup di Indonesia kalau bukan ada standar secara formalitas. Nah, itu Bu Wati. Nah, supaya dia bisa capai dia punya masa depan karena kita sebagai guru ya fokusnya itu ya menuntun murid untuk mendapatkan kebutuhannya, mendapatkan bakatnya siswa. Seperti itu Bu Ati. Ya, 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 betul sekali ya. Oh iya, berarti ini Samuel ini cita-citanya bagus sekali ya, mulia sekali ingin menjadi tentara dia ya. Betul Bu Cuma Ati. iya, nah, dia ingin jadi tentara tapi di kelas dia agak kurang apa uh, kurang fokus, kemudian dia jarang datangnya dan lebih fokusnya di apa ekstrakurikuler tadi ya. Baiklah Pak, coba mari kita coba bahas lebih lanjut dengan menggunakan alur tirta, yaitu permasalahan Samuel tadi. Pertama, apakah tujuan spesifik yang ingin uh, dicapai dengan sesi coaching ini, Pak Bobi? Saya itu inginnya Samuel itu lebih fokus dalam belajar. Terus dia sanggup menyelesaikan tugas-tugasnya di kelas. Serta bukan cuma itu, dia juga harus memperhatikan kehadirannya di kelas karena kan kehadiran itu pendukung, pendukung di dalam mata pelajaran. Seperti itu Bu Wati. Oh iya Pak, iya betul sekali itu Pak. Iya, uh, memang mata pelajaran apa lebih fokus di mata pelajaran itu memang mendukungnya. Iya, kalau menurut Bapak kira-kira apa yang menyebabkan Samuel itu lebih fokus ke kegiatan ekstrakurikuler daripada pelajaran dalam kelas ini, Pak Bobi? Nah, kalau pengamatan saya 2-3 bulan ini memang dia lebih senang di ekstrakurikuler dan punya prestasi memang dia di itu di bidang itu di ekstrakurikuler itu. Nah, dibanding dengan pelajaran di dalam kelas. Nah, dia juga itu mungkin Bu ya, menurut saya tertekan dengan tuntutan akademik. Padahal karena sebagian guru itu tidak paham kebutuhan siswa. Jadi mungkin ini yang menjadikan dia menjadi tertekan. Karena seharusnya guru itu paham kebutuhan yang ada kan siswa yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Ini kan rata-rata guru itu mengajar pleng rata semua, dia sama ratakan. Jadi kan siswa menjadi terbebani. Ternyata belajar begini-begini amat gitu. Begitu Ibu Wati. Oh iya, iya benar sekali. Uh, apa yang dikatakan Pak Bobi. Memang guru sekarang kan
mengajar memang kalau belum tahu ilmunya memang mengajar itu tidak sesuai dengan kebutuhan murid ya. Nah, dan Ya, ini untuk Samuel ini memang berarti dia berprestasi ya di bidang ekstrakurikuler memang. Nah, jadi bagaimana di sini Pak? Apakah Pak Bobi sudah berbicara dengan Samuel tentang hal ini? Kalau berbicara, kalau saya berbicara secara langsung dengan Samuel itu mengenai perasaannya itu belum 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 terlalu dekat ya Bu, karena menurut saya kan Samuel ini kan anak bukan yang seperti anak-anak yang lain yang harus langsung bercerita, tapi Samuel ini lebih kepada anak yang harus didekati dulu, karena memang dia adalah anak yang tergolong dengan yang anak ekstrovert yang teraktif, anak yang aktif. Jadi kalau orang ekstrovert itu ya harus kita dekati. Dekatinya itu bukan langsung blok, tapi kita harus pelan-pelan. Nah, seperti itu Ibu Wati. Oh iya ya, berarti Samuel memang harus mengadakan pendekatan yang khusus ya. Oh, baiklah Pak, berarti menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu Samuel agar lebih termotivasi belajar di kelas ini, Pak Bobi? Nah, dari pembicaraan awal sampai ini ternyata secara tidak langsung Ibu Wati itu sudah kasih solusi sama saya. Nah, saya sih ini lagi kepikiran mau kasih bimbingan belajar tambahan. Karena tadi Bu Wati sudah menggali kan anak ini anak yang audio visual. Nah, saya ingin kasih bimbingan tambahan itu dalam artian kalau misalnya ada pelajaran tertentu yang mungkin dia sulit, ya saya cari di YouTube. Yuk nonton ini nak. Nah, dengan metode belajar yang lebih sesuai dan dengan gaya belajarnya. Seperti itu Bu Wati. Ya, luar biasa ya langkah yang akan dilakukan Pak Bobi. Iya, kemudian berdasarkan identifikasi yang sudah dilakukan, berdasarkan identifikasi yang sudah saya lakukan, apakah rencana aksi yang ingin dilakukan untuk membantu Samuel ini, Pak Bobi? Oke, saya sih sudah tadi ini sudah sedikit ya Ibu, di kepala ini sudah ada beberapa poin yang sudah tergambarkan. Dengan solusi itu saya ingin berbicara dengan Samuel secara pribadi. Maksudnya saya mau tahu dia punya perasaan, tapi saya tidak mau terlibat di dalam masalahnya. Hanya ingin mengetahui perasaannya seperti apa sih. Artinya saya akan menjalankan segitiga restitusi Bu. Insya Allah seperti itu. Kemudian memberikan bimbingan tambahan sama Samuel. Seperti tadi saya sampaikan, mungkin karena dia anaknya adalah audiovisual, maka saya akan memberikan seperti video-video yang menarik untuk Samuel. Nah, karena dia lebih fokus kepada ekstrakurikuler, maka saya akan mendekati guru-guru ekstrakurikuler. Sebenarnya ekstrakurikuler itu kalau kita jalankan sebagai seorang guru, kalau dipahami, itu ada kaitannya dengan mata pelajaran. Cuma kan sekali lagi, seperti tadi Ibu Wati sampaikan, belum semua guru itu paham dengan yang namanya pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, itu yang masih miskonsepsi masalah itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk memberi contoh itu. Nah, yang terakhir, saya itu ingin berkomunikasi secara rutin supaya ini perkembangan Samuel ini jangan cuma saya yang tahu, tapi orang tua juga harus tahu bahwa Samuel seperti ini. Kan sekarang sudah zaman teknologi, Bu. Nah, literasi teknologi ini cukup penting. Nanti saya tinggal komunikasi, Bu, ini loh Samuel sekarang ini seperti ini. Seperti itu Ibu yang ada di pikiran saya loh Bu, yang saya mau jalankan rencana aksinya. Oh, Silakan. luar biasa ya. Luar biasa sekali ini rencana aksi yang akan Pak Bobi lakukan ke depan. Tadi itu langkah-langkahnya berbicara secara pribadi, kemudian memberikan bimbingan belajar tambahan, dengan kemudian memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan Samuel. Kemudian juga tadi akan berkomunikasi ya dengan orang tuanya, berkomunikasi secara rutin. Itu sangat bagus sekali Pak Bobi. Rencana aksi yang Bapak buat ini sudah cukup atau sudah sangat komprehensif. Coba Bapak pastikan untuk mencatat rencana ini untuk memantau perkembangan Samuel secara berkala. Itu Pak Bobi. Ya. Jadi siapa menurut
Pak Bobi, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan rencana aksi ini, Pak? Oke, nah kalau yang bertanggung jawab itu yang pertama pastinya saya sebagai orang tuanya di sekolah karena saya adalah wali kelasnya. Yang kedua ya pastinya orang tua karena waktu terbanyaknya dia itu adalah di rumah. Nah, kenapa saya tidak bilang ke guru? Karena dua ini yang paling berperan dulu. Kemudian baru saya masuk kepada guru atau rekan sejawat. Nanti tinggal saya tekniknya menyampaikan secara pelan-pelan kepada rekan sejawat. Ini loh yang namanya pembelajaran Kiai Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu tidak boleh disamaratakan. Tetapi anak-anak itu punya kebutuhan masing-masing, punya bakat masing-masing. Nah, jadi pembelajaran dilakukan dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Nah, seperti itu Ibu Wati. Baik ya, berarti yang bertanggung jawab penuh di sini Pak Bobi sendiri ya. Nah, Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Bobi? saya rasa tidak ada, Bu. Nanti tinggal teknik stopnya saja yang saya mindfulness-nya yang saya akan jalankan. Nah, saya rasa seperti itu Ibu Wati. Terima kasih atas bantuan dan waktunya Bu Wati sudah berikan saya pencerahan dan menemukan jalan pulang dan solusi untuk Samuel anak saya. Terima kasih Bu Wati. Ya, sama-sama Pak Bobi. Luar biasa rencana Pak Bobi yang akan lakukan untuk Samuel. Saya yakin dengan usaha dan komitmen Bapak, Samuel pasti bisa lebih fokus dalam belajar dan mencapai potensinya. Tetap semangat Pak Bobi ya dalam melaksanakan rencana aksinya. Saya senang bisa mendengarkan curhatan dari Pak Bobi. Saya tunggu loh curhatan-curhatan di lain waktu. Sampai ketemu lagi Pak Bobi. Ya, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Novi. Silakan Pak Ya, Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Bu Wati, tadi saya sudah melakukan coaching ya dengan Pak Bobi. Nah, sebelum penutupan, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini di pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Iya, di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke, Bu Wati, menurut saya sebagai observer ya, saya melihat proses coaching tadi, Bu Wati dan Pak Bobi sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Wati juga sudah berusaha menggali dan beri pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bobi, sehingga Pak Bobi bisa menemukan solusi dari permasalahan. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Ya, baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan lebih baik lagi Pak. Nah, itu ya, Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, saya dan Pak Bobi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.